Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Noto Susanto di kanal YouTube saya. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah di perkuliahan program studi informatika S1 Pendidikan Jarak Jauh di UNSIA, Universitas Cyber Asia. Mata kuliah ini diampu oleh beliau yang saya hormatin, Bapak Rudolf Magnus, STMkom, yang mengajar mata kuliah terkait dengan dasar keamanan komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan berkenaan dengan keamanan jaringan nirkabel, khususnya kaitannya dengan aspek keamanan penggunaan jaringan nirkabel atau wireless. Nanti di sana berhubungan dengan security ya, security jaringan khususnya. Lanjut. Jadi internet tentunya sudah jadi hal umum di kita ya. Sehari-hari kita sering menggunakan internet, di mana informasi dan komunikasi pada saat ini mutlak menjadi suatu kebutuhan pokok. Bahkan kita sepertinya sudah menjadi kebutuhan wajib ya untuk semua kalangan, bahkan begitu. Jadi ada hubungannya dengan jaringan, nanti kaitannya dengan wireless, keamanannya seperti apa. Next. Nah, tadi seperti yang saya tadi sebutkan, pentingnya data. Apa itu data? Kaitannya dengan jaringan di sini tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu data personal, data keuangan atau finansial ya. Dengan jaringan yang aman, jaringan internet yang aman, jaringan wireless yang aman tentunya bisa menjadi usaha dalam meminimalisir dari kejahatan di internet. Tentunya jaringan internet itu juga bukan hal yang murah ya, karena investasinya tentunya perlu dana, perlu anggaran yang besar dan tinggi, makanya keamanannya pun perlu dijamin. Nah, itu yang poin kedua. Poin yang ketiga, tentunya jaringan internet yang kita pakai bisa jadi disalahgunakan, seperti penggunaan spam atau orang-orang yang mengirim atau menggunakan jaringan bukan pada peruntukannya. Nah, dalam konteks ini tentunya kita tidak ingin ada orang yang menggunakan komputer dan menyalahgunakannya. Nah, wireless itu sendiri merupakan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik ya, artinya tanpa kabel. Ini berarti kebalikan dari jaringan yang berbasis kabel atau wire. Nah, biasanya menggunakan local area network atau LAN, kabel LAN ya. Nah, wireless ini dapat mengganti media kabel sebagai alat transfer data yang menawarkan beragam kemudahan, tentunya kebebasan dan fleksibilitas di sana, mobilitas yang tinggi dan fleksibilitas yang mempermudah kegiatan kita. Teknologi ini cukup banyak kelebihannya ya. Dari salah satu jurnal yang saya baca yaitu Mulyanto et al. 2022, bahwasanya wireless memiliki kelebihan dibandingkan yang menggunakan teknologi kabel. Namun kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ini ternyata memiliki celah atau kerentanan ya dalam menggunakan jaringan internet yang berbasis wireless. Pembahasan selanjutnya tentunya masuk ke standarisasi wireless. Sebetulnya standarisasi wireless ini sudah ada sejak tahun, salah satunya yang dikeluarkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IIAA 3A tahun 97. Bahwasanya standarisasi wireless dimulai dengan standar 802.11. Standar ini dicetuskan oleh IAEA tadi ya. Terus kecepatan transfer data pada standar 802.11 ini standar yang 97 ya, ada sekitar 2 Mbps. Namun sebelumnya juga ada beberapa standar yang dikenal diterapkannya, yaitu 802.11a, 802.11b, dan 802.11g. Dalam jurnalnya Gunawan Arif Hamdani dan Andi Putra. Selanjutnya isu keamanan. Nah, ini masuk ke inti. Jadi penggunaan wireless yang tadi disebutkan banyak di segala aspek ya, ternyata memiliki kerentanan.
Dan bahkan di salah satu jurnal yaitu Mulyanto et al tahun 2002 menyebutkan bahwasanya wireless lebih sering mengalami masalah aspek keamanan dibandingkan yang berbasis LAN, karena kabel kan lebih isolated ya, tertutup dia begitu. Kalau wireless ini kan menggunakan elektromagnetik tadi, gelombang, jadi dia menyebar ke segala arah. Nah, kondisi ini tentunya membuka pintu untuk masuknya orang-orang yang tidak tidak bertanggung jawab atau yang berniat jahat gitu. Tentunya dengan mekanisme dan cara yang khusus. Ada istilah nanti hacking gitu ya. Nah, penggunaan jaringan wireless adalah hal lumrah ya, betul. Jadi kita memang pengguna aktif ya kebanyakan sekarang. Adapun jenis serangan yang terjadi di beberapa disebutkan, yaitu salah satunya brute force seperti flooding atau membanjiri informasi melalui jaringan wifi, terus illegal access yang tentunya ini umum ya sebagai bagian dari teknik hacking atau pentesting. Jadi yang tidak berhak tapi berusaha mencoba membobolnya atau meretasnya. Nah, kalau yang brute force ini dia menggunakan kata sandi yang sifatnya acak, random, terus menggunakan daftar yang umum dipakai oleh orang. Jadi dia mencoba menerka tapi dibantu dengan tools tentunya, yang tools untuk hacking gitu. Jadi dia mencoba berbagai cara untuk menggunakan password secara acak yang kemudian nanti tentunya ini dibantu pakai komputer juga gitu. Maksudnya pakai tools juga gitu. Jadi nanti pada akhirnya akan, kalau sandinya atau passwordnya lemah, dia akan tembus begitu. Istilahnya serangan flooding ya terhadap wifi, yang sehingga berimbas pada komputer yang terhubung dengan jaringan menjadi lemot dan sebagainya, bahkan bisa akhirnya cut off atau terputus. Nah, dalam makalah yang saya buat, saya akan coba berusaha mengulas terkait dengan aspek keamanannya. Selanjutnya, prinsip keamanan jaringan. Jadi kita perlu tahu ada beberapa hal prinsip keamanan jaringan. Yang pertama yaitu principle of least privilege. Yang kedua yaitu trust komponen. Yang ketiga yaitu jangan cepat ingin sempurna gitu ya. Bahwasanya setiap jaringan pasti ada celah. Nah, yang pertama yaitu principle of least privilege ini yaitu memberi hak kepada user atau proses untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan haknya, artinya otorisasi dan autentikasi ya. Kalau yang bukan berhak atau bukan kewenangannya, tentunya dia tidak boleh sembarangan akses. Nah, itu principle of least privilege. Yang kedua, meminimalkan trusted komponen, yaitu mengidentifikasi komponen sistem yang dapat dipercaya dan menjaga agar jumlahnya sesedikit mungkin. Jadi komponen yang digunakan itu benar-benar enggak ini siapa yang login, pakai alat mana, apakah ini benar atau trust atau tidak gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada device yang terkoneksi dari luar masuk ke jaringan kita tapi teridentifikasi itu bukan bagian dari internal misalkan begitu, sistem kalau bisa akan mengidentifikasi begitu. Jadi untuk meminimalisir sedari awal gitu. Bahkan kalau misalkan ini ya, komputer yang isolated banget, maksudnya diusahakan hanya komputer yang teridentifikasi di jaringan. Nah, itu juga lebih bagus. Nanti ada istilah namanya MAC address list ya. Jadi kalau yang tidak masuk dalam MAC address itu kan kode khusus fisik dari device, baik HP, komputer, laptop dan sebagainya, itu ada memiliki namanya physical code, yaitu MAC address disebut. Nah, itu di list dulu. Jika dia tidak masuk dalam list itu, maka dia tidak masuk jaringan, tidak bisa connect ke jaringan tersebut sama sekali gitu. Nah, yang ketiga itu, prinsip yang ketiga, jangan cepat sempurna. Maksudnya jangan cepat puas dalam hal ini. Kesempurnaan itu harus terus diimprovement masalah keamanan jaringan begitu. Jadi dari perancangan, dari anggaran, dari mitigasi itu harus diantisipasi dan di maintenance secara terus-menerus. Terus langkah pengamanan jaringan. Nah, ini masuk ke hal teknis yang bakalan saya ulas. Yang pertama yaitu secara rutin ubahlah sistem
Pertama, ubahlah sistem ID atau identitas. Biasanya suatu layanan nirkabel dilengkapi dengan suatu standar pengamanan identitas atau yang disebut Service Set Identifier atau SSID. Nah, ini ID kalau bawaan dari default itu biasanya kan sudah ada tuh. Nah, ini bisa kita rename ya, atau kita atur sedemikian hingga namanya jangan persis yang bawaan pabrik itu. Yang kedua, masih yang pertama, extended service berkenaan dengan yang pertama, yaitu berkenaan dengan extended service set identifier atau ASSID. Ini sangat mudah bagi seorang peretas ya untuk mencari tahu identitas default dari suatu layanan atau jaringan. Nah, kondisi ini terjadi tentunya jika tidak dilakukan pengubahan ID dari SSID itu. Makanya hal ini penting sebagai langkah dalam pengamanan jaringan. Yang selanjutnya itu mematikan identitas pemancar. Nah, ini biasanya hidden ya. Jadi SSID-nya ini di hidden atau disembunyikan. Jadi hanya pengguna tertentu atau device tertentu yang bisa terkoneksi begitu. Dengan mengumumkan kepada umum bahwa Anda memiliki suatu jaringan nirkabel akan membuat para peretas penasaran. Ya, tentunya ini kecuali nanti yang sifatnya untuk publik ya. Kalau misalkan pelayanan publik tentunya bisa sih, tapi perlu diatur sedemikian hingga dipisahkan antara jaringan yang khusus untuk lebih prioritas keamanan sama yang untuk layanan publik terbuka gitu, kayak layanan wifi gratis misalkan gitu kan, tentunya ID-nya harus terlihat begitu. Tapi mematikan identitas pemancar juga sebagai salah satu usaha atau langkah pengamanan jaringan. Selanjutnya, sediakanlah enkripsi. Ya, ini wajib terkait dengan dasar keamanan komputer. Sediakanlah enkripsi. Nah, ini untuk secara perangkat ada istilah yaitu Word Equivalent Privacy atau WEP dan WPA, Wi-Fi Protected Access. Ini sebenarnya bawaan pabrik ya, untuk mengenkripsi secara device gitu, device to device ini, sehingga data dalam pertukaran antar jaringan itu bisa diamankan, sehingga hanya penerima saja yang diharapkan dapat membaca data tersebut. WEP, Word Equivalent Privacy, mempunyai banyak kelemahan. Namun demikian ternyata ini banyak kelemahan ya yang mudah disusupi. Yaitu kunci K128 bit hanya mempunyai tingkat pencapaian yang relatif rendah tanpa peningkatan keamanan yang signifikan. Sedangkan untuk yang 40 bit atau 64 bit pada beberapa perlengkapan lainnya mempunyai enkripsi yang sama baiknya. Ya. Jadi harus dienkripsi juga. Dengan cara pengamanan yang standar saja, pastilah tetap akan mudah bagi hacker. Ya tadi ya, seperti prinsip tadi, tidak boleh cepat puas atau mudah merasa sempurna gitu. Karena berbagai celah akan selalu ada. Dengan cara enkripsi, pastilah akan membuat jaringan kita lebih aman. Setidaknya untuk meminimalisir dari kerentanan-kerentanan tadi. Seperti salah satunya yaitu serangan distributed denial of service atau DDoS ya. Nah, ini biasanya untuk serangan dengan skala massal masuk ke jaringan secara serentak di waktu yang bersama sehingga bikin jaringan down gitu. Distributed denial of service DDoS. Selanjutnya, langkah keempat, membatasi penggunaan traffic yang tidak perlu. Ya, ini penting. Kalau memang bukan yang tidak perlu menggunakan jaringan tersebut, tentunya kita bisa lakukan otorisasi dan autentikasi. Penggunaan konsep firewall salah satunya. Banyak router jaringan kabel maupun nirkabel yang dilengkapi dengan firewall. Nah, ini tentunya ada konfigurasi di sana ya. Ini bukan bermaksud mengedepankan firewall saja ya, namun firewall telah membantu ya, salah satu usaha dalam langkah pertahanan jaringan, keamanan jaringan. Sebagai administrator jaringan atau network juga bisa memonitor ya traffic mana yang tidak lazim gitu, tiba-tiba kok ada traffic yang tidak lazim. Nah, ini tentunya bisa dimonitor. Terus yang langkah ke-5, ubahlah kata sandi default administrator milik Anda. Kalau akun root itu belum diubah, terus passwordnya mudah ditebak,
tidak dienkripsi. Wah, ngeri ini. Jadi ubahlah kata sandi default administrator. Nah, ini lapis selanjutnya ya. Jadi peretas atau hacker tentunya akan jadi lebih sulit sih, setidaknya begitu. Nah, ini disebutkan misalkan jangan menggunakan yang mudah ditebak seperti tanggal lahir, nama belakang, dan yang bersifatnya personal itu bisa di ini ya, social engineering. Jadi bisa ditelusuri si A ini namanya A, tanggal lahirnya ini. Tentunya nanti ini bisa jadi celah untuk si peretas atau hacker untuk memetakan gitu. Terus yang langkah ke-6 yaitu kunci dan lindungilah komputer Anda. Penggunaan firewall, antivirus, zona alarm. Nah, ini lapis-lapis selanjutnya untuk kaitannya dengan pengamanan jaringan. Dan tentunya perbarui antivirus yang jangan bajakan juga ya, harus yang berbayar. Kalau memang untuk perusahaan atau tempat kerja kita yang mengedepankan security, tentunya gunakanlah yang berbayar karena lebih trust dan lebih baik lah tentunya. Kesimpulan. Nah, pada masuk bagian kesimpulan ini, keamanan jaringan wireless sebagai topik yang saya sampaikan dalam presentasi kali ini ternyata banyak rentanannya, yaitu mudah di-crack. Maka jaringan LAN sebagai opsi selain wireless bisa jadi digunakan juga, namun kelebihannya tentunya wireless kan tadi udah disebutkan ya, dia banyak kelebihannya seperti fleksibilitasnya ya dalam penggunaannya. Karena sebenarnya ini tidak memerlukan koneksi secara fisik kaitannya dengan wireless ya, maka transfer data terjadi lewat gelombang. Nah, ini jadi celah terbuka lebar dari segala arah untuk dicari celah bagian mana yang kira-kira bisa disusupi. Jadi para pentester kalau yang niatnya untuk testing sendiri ya, atau hacker kalau nanti niatnya buruk, bahkan atau hacker yang sifatnya hanya untuk mengetes juga bisa sih. Bahkan kayak virus-virus ransomware itu juga paling ngeri kalau sudah masuk ke jaringan. Yang dihajar adalah data kita gitu. Jaringan nirkabel harus memenuhi prinsip-prinsip tadi ya yang disebutkan sebelumnya. Setidaknya ada 3 prinsip yang perlu kita tekankan. Principle of less privilege, terus trusted component, dan jangan ingin sempurna karena teknologi terus berkembang. Jadi kita harus mengikuti perkembangannya. Untuk kaitannya dengan security wireless ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk kita pelajari terus menerus. Demikian presentasi saya sebagai salah satu tugas mata kuliah dasar keamanan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu lagi.